Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian yang sangat bercinta matematika. Pada kesempatan kali ini, Ada 500 sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian yang sangat benci matematika. Selamat datang di video saya mengenai matematika, mengenai pembagian polinomial. Sebelum kita bahas pembagian polinomial, mari kita bahas dulu teorema sisa. Jadi, teorema sisa itu apa sih? Teorema sisa itu seperti ini. Jadi, bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambahkan sisa. Contohnya seperti ini nih. Ini kan bilangan yang dibaginya. Bilangan yang dibagi dibagikan oleh 3. Kita akan mengerjakan menggunakan cara yang sering kita lakukan, yaitu bagi kurung. Sekarang 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 25? 3 kali 8 3 kali 8 hasilnya 24. Lalu kita kurangkan 25 dikurangi 4 hasilnya 1. 3 bagi 1 tidak bisa, maka 7-nya mari kita turunkan. Nah, sekarang 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 17? Yaitu 3 kali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Dikurangkan maka menjadi 2. Apakah 2 bisa dibagi lagi oleh 3? Tentu tidak bisa. Karena tidak bisa, maka ini adalah sisanya. Nah, dari pembagian ini adalah pembaginya. Ini bilangan hasil bagi. Ini yang dibagi. Dan ini adalah sisa. Bisa juga ditulis sebagai 257 sama dengan dalam kurung 3 dikali 85 tutup kurung ditambah 2. Seperti itu teorema sisa. Terus kita cek nih, apakah benar ini 257, yang ini juga sama 257. Mari kita cek. Sebelumnya 257 itu sama dengan 3 kali 85. 3 kali 85 itu sama kayak 255. Nah, ditambahkan 2, hasilnya sama 257. Ya, seperti itulah teorema sisa. Nah, teorema sisanya sudah kita pelajari nih. Terus kita mau ngapain lagi? Kita pahami dulu aturan yang unik dari pembagian polinomial. Di dalam pembagian polinomial ada aturan unik, yaitu di mana pangkat si polinomialnya harus berurutan. Misalnya, contohnya 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 4 min x pangkat 3 x pangkat 2. Nah, ini pangkatnya berurutan dari paling besar sampai paling kecil. Ada 5, 4, 3, 2. Yang ini x pangkat 1, tapi sudah ditulis, dan ini adalah x pangkat 0 atau 1. 2 kali 1 sama 2, jadi tidak ditulis. Jadi di dalam pembagian polinomial itu si pangkat ini harus berurutan, gak boleh ada yang bolong. Contoh yang bolong kayak gimana? Yang bolong ada di sah. Nah, Oke, kita udah tahu nih bagaimana teorema sisa dan bagaimana juga aturan unik di pembagian polinomial. Maka kita lanjut mengerjakan pembagian. Misalnya ada polinomial 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x min 4 dibagikan x plus 3. Nah, seperti yang kita lihat, ini pangkatnya loncat dari pangkat 4, pangkat 3, tiba-tiba ke pangkat 1. Nggak ada pangkat 2-nya, hilang, nggak tahu kemana. Maka dari itu, karena kita harus menyusunnya pangkatnya berurutan, maka kita tambahkan 0x pangkat 2. Kita langsung aja ya tulis pembagian bersusunnya. X plus 3 2. Polinomial ini dibagi oleh x plus 3. Seperti yang tadi saya katakan, karena ini pangkatnya hilang, terbang gitu, maka kita tambahkan 0x pangkat 2.
Kenapa kita tambahin 0 X pangkat 2? Yang pertama, biar pangkatnya itu berurutan. Yang kedua, kenapa angkanya 0? Yaitu agar tidak mengubah nilai si polinomialnya. Langsung kita operasikan. Caranya yaitu yang pertama, 2x pangkat 4 ini dibagikan oleh x, dibagi x. Jadi berapa? Jadi 2x pangkat 3. Lalu 2x pangkat 3 ini dikali oleh x, 2x pangkat 4. 2x pangkat 3 ini dikali dengan x plus dikali dengan 3. Atau 6x pangkat 3. Dan itu ini dikurang 2x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4 itu 0. Lalu 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3, hasilnya jadi minus 3x pangkat 3. Lalu si ini kemana ini? Oh tunggu, belum ya. Kita turunin dulu yang ininya ke bawah. Nah, apabila sudah turun ke bawah, sekarang 3x pangkat 3 ini, min 3x pangkat 3 ini dibagi x. Hasilnya jadi min 3x pangkat 2. Min 3x pangkat 2 dikali x lagi, jadi min 3x pangkat 3 lagi. Lalu min 3x pangkat 2 dikalikan 3, jadi minus 9x pangkat 2. Oke, sekarang kita kurangi lagi. Ini kurang ini habis, plus 0 dikurangi 9 dikurangi minus 9x pangkat 2, itu jadi 9x pangkat 2. Nah, 9x pangkat 2 ini dibagi x lagi, jadi plus 9x. Lalu plus 9x ini dikalikan 3, jadi 20 ulang. Jadi 9x ini dikali x lagi, jadi 9x pangkat 2. Kita turunin lagi, lupa diturunin ya. Maaf manusia. Nah, 9x ini dikalikan 3 jadi 27x. Lalu dikurangi lagi, 9x pangkat 2 dikurangi 9x pangkat 2 habis. 2x dikurangi 27x, itu jadi minus 25x. Kita lumpanya turunkan lagi karena tidak ada kemana. Nah, minus 25x dibagi x, jadinya minus 25. Minus 25 dikali x lagi, minus 25x. Lalu minus 25 dikali 3. Minus 25 dikali 3 itu sama kayak minus 75. Jadi tadi kan min 25 dikurangi min 25, itu hasilnya habis. Maka dari itu sekarang min 4 dikurangi min 75, atau min 4 ditambah 75, atau sama kayak 75 dikurangi 4. Hasilnya kan misalnya 71. Nah, maka dari itu mari kita tulis, kita notasikan seperti teorema sisa, yaitu di mana hasil di mana bilangan yang dibagi, polinomial yang dibagi ya. Kita tulis ulang 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x minus 4. Kenapa saya menulisnya plus 2x? Karena 0x pangkat 2 di sini hanyalah alat bantu kita untuk menghitungnya. Jadi tidak bisa ditulis dalam teorema sisa, karena sama aja hasilnya. X sama dengan dalam bentuk pembaginya atau x plus 3 dikalikan oleh bilangan hasil bagi. Bilangan hasil baginya yang di atas 2x pangkat 3 minus 3x pangkat 2 plus 9x minus 25 ditambah ditutup kurung lagi 2 kali ditambahkan sisanya yaitu 71. Jadi inilah hasil menurut pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun itu kayaknya ribet deh. Ada nggak sih cara yang simpel? Ada teman-teman, ada cara yang lebih simpel dari pembagian bersusun. Oke, kita akan melakukan pembagian polinomial dengan cara yang simpel, yaitu cara formel. Jadi cara formel itu pertama-tama langkah yang harus kita lakukan. Ini kan x plus 3. X plus 3 ini kita ubah dulu jadi x sama dengan minus 3. Ulang. Action. Oke, kita akan menuju cara langkah pertama dalam cara mana itu x plus 3 ini kita ubah dulu menjadi
X sama dengan minus 3. Jadi minus 3 ini bukan plus 3, jadi minus 3. Oke, lalu kita bikin pada variabel. Nah, minus 3 nya di sini kita masukin apa namanya? Bukan satu. Yaitu nya, dan tempat ini masukin ke sini. Misalnya 2 3 0 2 banding 4. Nah, di cara barang ini minus 3 nya kita tulis di luar kotaknya. Lalu dalam kotaknya kita isi dengan koefisien dari bilangan yang akan dibagi. Jadi di sini koefisiennya 2 masuk, 3 karena ini tadi ada 0x pangkat 2 di mana masuk, 2 masuk lagi, terus min 4 di akhir. Terus caranya gimana? Cara yang pertama, bilangan yang awal ini kita turunkan ke bawah. Nah, sudah diturunkan ke bawah, yang 2 bilangan ini dikalikan dengan min 3. 2 dikali min 3 itu min 6. Nah, kalau cara ini ditambah ya teman-teman. Jadi 3 ditambah minus 6 itu min 3. Lalu min 3 ini dikalikan dengan min 3 lagi, hasilnya jadi 9. 0 sama 9 jadinya 9. 9 dikali min 3 sama dengan min 27. 2 tambah min 27 itu min 25. Min 25 dikali 3 sama kayak 75. Lalu min 4 ditambahkan 75 atau enggak 75 dikali 4 yaitu 71. Sudah ketemu kan koefisiennya di dalam cara variabel tersebut. Ini adalah sisa, lalu yang ini adalah hasil baginya. Nah, si variabelnya kita turunkan pangkatnya 1. Yang ini jadi x pangkat 3, yang ini jadi x pangkat 2, yang ini jadi x, dan ini tidak jadi x pangkat 0. Atau enggak jadi konstanta. Ini hasilnya. Bisa juga ditulis sebagai x pangkat 4 x pangkat 3 plus 2x sama dengan hasilnya 2x minus 3x pangkat 2 plus 9x minus 25 dikali x plus 3. Nah, jadi ini adalah hasil melalui cara merendah. Dan hasilnya sama dengan yang di atas. Ya, walaupun ini aku nulisnya kebalik ya kawan-kawan, mohon maaf. Tapi hasilnya sama dengan cara pembagian bersusun. Berarti pembagian polinomial kita sama. Dua-duanya caranya benar dilakukan. Mungkin sekian saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, banyak salah omong dalam video ini karena kita semua masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.